Selamat datang kembali di audiobook novel yang berjudul Salah Meminang, karya Azri Faris, pengisi suara Momo, bab 66. Langsung saja yuk kita dengarkan. Cekidot. Warning, 21++. Zuki berjalan cepat menuju kamar setelah menyapa Mama Rianti. Ia tidak bisa berbuat banyak kalau Mama sudah bilang A, maka tidak akan menjadi B. Terlalu sungkan untuk mendebat terlebih ini soal anak. Lagian tidak ada yang harus didebatkan. Secara garis besar, Mama Rianti sangatlah pengertian. Lihatlah, bahkan sekarang rela mengasuh Zuki dan mengizinkan bayi itu tidur bersamanya supaya apa? Antara Zuki dan Azhar ada waktu berdua. Sungguh, mertua yang manis dan pengertian. Mama Rianti memang yang paling bijak. Tapi sayangnya malam ini Zuki merasa pengertian Mama Rianti sedang tidak tepat. Sebab dirinya sedang merasa marah terhadap Azhar. Bro! Pintu ditutup cukup keras menyisakan Azhar yang terbengong di depan pintu kamar. Astagfirullah. Azhar mengusap dadanya dramatis. Ada sedikit rasa nyeri di ulu hatinya ketika istri yang dicintainya marah dan mendiamkannya. Ia mencoba sabar dengan tetap membuka pintu secara pelan. Ceklek. Alhamdulillah nggak dikunci. Thanks God. Batin Azhar lega. Azhar sempat mengira Zuki akan mengunci pintunya dari dalam dan tidak memperbolehkan dirinya untuk masuk. Mungkin hal itu akan terjadi kalau mereka tinggal rumah sendiri, berbeda dengan keadaan sekarang. Karena tinggal di rumah Mama memang kadang membuat kita sedikit canggung, dan harus banyak pintar membawa diri. Sejauh ini Zuki merasa nyaman-nyaman saja. Bahkan beberapa kali Azhar mengajak pindah ke rumah yang baru, Zuki selalu menolak. Entahlah, ternyata nyaman di sini. Atau masih takut tinggal berdua saja dengan Azhar. Azhar berjalan masuk ke kamar. Ruangan kosong, namun terdengar gemericik air di dalam kamar mandi. Sudah bisa dipastikan, Zuki sedang membersihkan diri. Dalam hati, pria itu tersenyum membayangkan wajah Zuki yang malu-malu dan menggemaskan. Ia akan sedikit tidak mudah membujuk Zuki yang sedang mode ngambek. Namun, apalah daya, tak boleh marah terlalu lama. Istrinya itu sedang mengusui, jadi tidak dibolehkan jengkel karena bisa mempengaruhi moodnya dan menyebabkan AC tidak lancar. Begitulah kira-kira kewejangan dari Mama. Astagfirullah. Zuki memaki kaget tatkala membuka pintu kamar mandi mendapati Azhar sudah berdiri di samping pintu menghalangi jalannya. Azhar tersenyum tipis melihat Zuki yang kaget melihat dirinya. Sebenarnya dia tidak ada niatan untuk membalas rasa kagetnya tadi. Namun sepertinya alam sedang memihaknya. Keramas ya, Yang? Pertanyaan paling bodoh sepanjang sejarah. Sudah jelas Zuki itu pakai handuk di kepalanya. Ya iyalah keramas. Bukan itu maksud Azhar. Ia tentu tahu jawaban atas pertanyaannya, namun ia hanya ingin sedikit berbasa-basi dengan istrinya. Zuki menatap tajam Azhar yang masih betah dengan penampilan gigi putihnya. Wanita itu berjalan melewatinya saja dengan memakai bathrobe. Azhar lekas masuk ke kamar mandi sesaat setelah Zuki menjatuhkan bokongnya di kursi rias. 10 menit Azhar membersihkan diri, pria itu terlihat antusias dan tidak sabaran. Ketika keluar dari kamar mandi, rupanya Zuki sudah selesai berganti pakaian dengan piyama pink polosnya yang cukup menggoda iman. Dalam hati, Azhar tersenyum senang. Azhar tengah mengamati Zuki yang masih mematut dirinya di depan cermin dan baru saja mengolesi skincare ke pipinya yang mulus itu. Pemandangan ini sudah biasa bagi Azhar. Istrinya itu memang sangat rapi merawat, menjaga penampilannya. Udah dandannya. Celetuk Azhar yang masih betah mengamati Zuki seraya bersedekap dada dan menumpu tubuhnya yang bertelanjang dada itu ke kayu lemari. Siapa yang dandan? Gak ada ya, aku cuma pakai krim doang. Jawabnya masih mau disengit. Azhar hanya mengulas senyum penuh arti. Ia memandang lekat wajah Zuki yang malam ini terlihat semakin bersinar. Stop, mau ngapain? Pakai baju mas, tidur. Gerah sayang. Kilahnya seraya merangkak ke atas kasur menyusul Zuki yang sudah beranjak lebih dulu. Sayang. Azhar mendekati Zuki yang malah terlihat sok sibuk dengan pasalnya. Sayang, maaf ya kejadian tadi. Sabar, orang sabar rezekinya luas. Chat sama siapa sih? Aku kan udah minta maaf, kok masih dicuekin? Butuh belayan nih.
Zuki menghentikan jari jempolnya yang tengah sibuk mengetik pesan, lalu menatap wajah suaminya yang terlihat memelas. Dalam hati, Zuki masih kesal. Namun wanita itu tak sampai hati marah terlalu lama padanya. Ia tahu suaminya sudah menunggu momen ini sejak lama. Zuki hanya sengaja menguji kesabarannya saja, sejauh mana pria di depannya akan bersikap. Zuki cukup bersyukur dan berpuas diri ketika Asar sekuat tenaga menahan gejolaknya tanpa berani menyentuh dirinya selagi tidak mengizinkan. Itu sudah cukup bukti bahwa Asar benar-benar berubah dari segi manapun. Iya, Zuki tahu itu. Tapi lihatlah, Zuki sungguh senang menggoda laki-laki yang datar dan nyebelin itu. Memasang wajah memelas di depannya. Plak! Tangan Asar mendarat sempurna di atas paha Zuki yang polos dan terekspos nyata. Baju tidur yang dikenakan Zuki memang sangat menantang jiwa kelakiannya, ditambah memang hasrat yang sudah menggebu. Sayang, boleh ya? Minta Asar dengan suara yang agak serak-serak berat dan mata yang sudah terkabut. Zuki tahu persis suaminya sudah di ujung hasrat. Ia menatapnya lekat dan mengangguk sebagai jawaban yang menurutnya paling pas. Tak ingin menunggu lama, detik itu juga Asar langsung menyatukan diri, menyambar bibir random Zuki yang sedari tadi cukup menggoda. Asar melakukan dengan sangat lembut, cekatan, lihai, dan semakin dalam. Memainkan lidahnya di kedalaman rongga mulut mereka yang sama-sama begitu terbuai, dan menikmatinya. Asar terus memagut, mencecapi, mengeksplor, dan menuntut semakin dalam meminta lebih. Dalam sejenak, ia melepaskan pagutannya dan membiarkan wanita pujaan hatinya mengambil nafas. Ia kembali menyusuri di tempat yang berbeda. Memberi tanda kepemilikannya di leher jenjang Zuki yang membuat empunya tak berdaya. Hingga tanpa sadar, telah terbuai ke dalam permainannya dan menampilkan tubuhnya yang polos, menantang dirinya untuk dimangsa. Asar kembali menyatukan diri, memagut bibir mungil Zuki yang sedari tadi sudah mengeluarkan rintihan nikmat yang terdengar sangat seksi di telinganya. Tangan Asar mulai sibuk mencari celah, menyentuh di bagian yang paling sensitif pada diri istrinya. Hingga tiba-tiba Zuki tersadar dan menggeleng kuat seakan memisahkan diri begitu saja. Kenapa sayang? Asar masih menanti jawaban dan raut cemas ketika Zuki menggeleng kuat. Aku takut, Mas. Pelan-pelan. Please, ini pasti sakit. Asar tahu ini sudah beberapa kali dilakukannya. Namun, karena ini yang pertama pasca melahirkan, tentu ia akan sangat berhati-hati melakukannya. Ia tidak ingin Zukinya merasa sakit, bahkan trauma. Jangan khawatir sayang, aku akan melakukannya dengan sangat hati-hati. Tolong, percaya. Zuki mengangguk pasrah. Bukan Asar namanya kalau tidak bisa memainkan dengan epik. Pria itu akan bermain dengan sangat lembut, sampai Zuki merasa rileks dan nyaman. Ia bahkan terus membuat wanita itu lupa dengan perasaan cemas karena Asar memainkan keahliannya dengan lincah, menyentuhkan dirinya dengan lembut. Setelah Zuki benar-benar terlena dan merasa puas, siap menerima dirinya dengan terbuka, barulah pria itu merapatkan diri dengan sekali dorongan, pelan namun pasti. Suara lengguhan istrinya benar-benar membuat ia semakin semangat memacu dengan irama yang selaras. Skip. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan duplikan aku. Jangan lupa like dan follow Mumu ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye.